Shalom, selamat hari Minggu. Jemaat terkasih, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita berdoa. Maha besar Engkau Bapa di surga, dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus memberkati, mengurapi kami, sehingga kami faham firman-Mu dan sanggup melakukan dalam kehidupan kami tiap hari. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap mendengarkan Engkau. Amin. Firman Tuhan buat kita, Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai dengan 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dan dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa engkau datang daripadamu, bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang membaca dan merenungkan firman Tuhan, serta melakukan dalam kehidupan setiap hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema ibadah kita hari ini adalah berserah diri menanti kedatangan Roh Kudus. Para murid Tuhan Yesus, setelah Yesus naik ke surga, mereka pergi ke Yerusalem karena Yesus mengatakan demikian. Mereka harus pergi dan tidak boleh kemana-mana. Sehingga mereka pergi ke Yerusalem dan mereka berkumpul dalam satu rumah. Mereka bertekun dalam doa. Yesus tahu ketika Yesus menyadari bahwa dirinya waktunya sudah dekat untuk pergi ke rumah Bapa. Dalam bacaan kita hari ini, yaitu Yohanes 17 ini adalah Yesus berdoa kepada Bapa di surga untuk murid-muridnya. Bahkan berdoa untuk dirinya sendiri, juga berdoa untuk orang percaya di
segala tempat, dan segala zaman. Masalahnya, pertanyaannya adalah, mengapa Tuhan Yesus harus mendoakan murid-murid? Mengapa Tuhan Yesus begitu serius memikirkan dan berdoa agar Bapa memelihara mereka? Bahkan di dalam pembacaan kita firman Tuhan minggu-minggu lalu, oleh karena Yesus menganggap sungguh-sungguh penting, sungguh-sungguh murid-muridnya perlu pertolongan, perlu kekuatan, maka Yesus berkata, "Aku akan mengutus Roh Penolong bagi kamu." Di dalam pembacaan kita hari ini, Yesus berkata di dalam ayat 11, "Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia." Sebelum Yesus meminta doanya kepada Bapa, Dia berkata karena murid-muridnya masih ada di dalam dunia. Dunia yang diketahui oleh Tuhan Yesus sangat membenci Yesus. Dunia yang diketahui oleh Tuhan Yesus sangat membenci murid-muridnya dan membenci setiap orang yang percaya kepada Yesus. Sehingga Yesus berkata dan berdoa kepada Bapa, karena murid-muridnya masih di dalam dunia yang tidak aman, dunia yang luar biasa, tantangan bagi setiap orang percaya. Sebuah pujian mengatakan bahwa zaman sekarang sungguh bergelora. Saya akan nyanyikan buat kita semua. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah pada sabda Allah. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah pada sabda Allah. Kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah pada sabda Allah.
Jemaat, pujian ini mengatakan bahwa zaman sekarang sungguh-sungguh bergelora. Banyak kabar menggemparkan. Kabar virus corona sungguh menggemparkan seluruh dunia. Tidak begitu lama, mulai bulan Januari, sudah hampir seluruh dunia terpapar virus corona. Dan penanganannya gak ada yang memastikan bisa selesai atau tidak. Bahkan bagi negara-negara yang menganggap sepele, kita mengetahui, kita mendengar berita bahwa di negara tersebut mayat-mayat bergelimpangan. Salah satu adalah Ekuador. Karena mereka menganggap sepele dengan virus ini, maka tidak sanggup mereka menangani mayat-mayat yang begitu cepat meninggal, mati di mana-mana. Bukan hanya itu, kabar menggemparkan banyak. Tsunami, gempa bumi membuat semua orang ketakutan. Bahkan akhir-akhir ini saya membaca bahwa ada lagi wabah yang sangat mengerikan. Bahkan sudah beberapa negara yang kena, entah benar atau tidak, mudah-mudahan tidak benar. Ada sejenis lebah yang menyengat manusia. Sekali nyengat, mati di tempat. Dan itu adalah kabar yang menggemparkan. Itu adalah tantangan-tantangan yang dihadapi oleh umat manusia secara umum. Tetapi murid Yesus secara khusus, orang-orang percaya secara khusus menghadapi lagi tantangan-tantangan yang lain yang lebih besar. Banyak para penginjil, pemberita Injil di berbagai negara yang mengalami penderitaan luar biasa. Ditangkap, disiksa, dibakar hidup-hidup. Dan itu adalah tantangan seorang murid di dalam memberitakan Yesus. Dan Yesus sudah tahu hal itu sebelumnya. Yesus sudah tahu bahwa tantangan orang percaya tidak mudah. Karena Yesus tahu murid-muridnya, kita akan menghadapi tantangan yang begitu dahsyat. Sehingga dia berkata, aku mengutus engkau seperti domba di tengah-tengah serigala. Domba di tengah-tengah serigala adalah domba menggambarkan kelemahan. Serigala menggambarkan begitu dahsyatnya tantangan dan beratnya tantangan itu. Karena ganasnya serigala-serigala. Karena itu kita digambarkan sebagai domba yang lemah. Domba yang tidak berdaya, tetapi harus ditempatkan di tengah-tengah serigala yang begitu ganas. Karena itulah Yesus sungguh-sungguh serius, sungguh-sungguh dia berdoa kepada Tuhan di dalam doa syafaatnya ini untuk murid-muridnya. Dan dia berkata kepada Bapa, Bapa, peliharalah mereka. Dalam ayat 11, doa Yesus berkata, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu,
yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Yesus memang berdoa dengan sungguh-sungguh untuk kita, untuk setiap orang percaya, untuk murid-muridnya. Tetapi jemaat yang terkasih, murid-muridnya pun harus berdoa dengan tekun. Kita pun sebagai orang percaya harus berdoa dengan tekun. Karena doa adalah titik pusat perjumpaan kita dengan Tuhan. Sehingga kita bisa mengalami kehadirat Tuhan. Kita bisa mengalami penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka kita harus berdoa. Tuhan Yesus sudah memberikan contoh yang luar biasa bagi kita, bagi murid-muridnya. Yaitu dia selalu berdoa. Pagi-pagi dia sudah berdoa. Malam dia sudah berdoa. Sebelum dia berangkat melayani, dia berdoa. Sebelum dan sesudah dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Yesus adalah pendoa syafaat bagi kita. Yesus berdoa supaya kita dipelihara oleh Tuhan, oleh Allah Bapa. Bapak Ibu yang terkasih, dipelihara artinya bahwa kita sungguh-sungguh berada di dalam perlindungan Tuhan. Memelihara artinya menjaga. Memelihara artinya merawat, memberikan perlindungan, memberikan perawatan yang terbaik untuk murid-muridnya. Tetapi Yesus berdoa syafaat buat kita, tetapi kita pun harus tekun berdoa. Seperti apa yang sudah dicontohkan oleh para murid, yaitu mereka berdoa sampai Roh Kudus turun. Yesus berkata, peliharalah mereka dalam namamu, nama Bapa, yaitu namamu yang engkau berikan kepadaku. Artinya nama Yesus. Karena nama Yesus berkuasa. Nama Yesus luar biasa. Nama Yesus, di dalam nama Yesus ada kebangkitan. Di dalam nama Yesus orang sakit disembuhkan. Di dalam nama Yesus banyak mujizat dilakukan. Karena nama Yesus itu berkuasa. Dan kita dikatakan berdoa hanya di dalam nama Yesus. Dalam khotbah minggu lalu dikatakan bahwa nama Yesus itu berkuasa, dan dikatakan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan selain nama Yesus. Jadi nama Yesus itu berkuasa. Bahkan dikatakan di dalam Roma 10 ayat 13 bahwa siapa yang berseru di dalam nama Tuhan akan diselamatkan. Yohanes pasal 14 ayat 13. Kita baca. Yohanes pasal 14 ayat 13 berbunyi demikian. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Berdoa di dalam nama Yesus adalah berdoa yang berkuasa. Karena apa? Dikatakan Yesus akan melakukan kalau kita berdoa di dalam namanya.
Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, kata Yesus, aku akan melakukannya. Dia akan memberikan. Oleh sebab itu Bapak yang terkasih, jangan mencari nama lain. Jangan mencari pertolongan dari pihak lain. Apapun pergumulanmu, apapun permasalahanmu, sebagai murid Yesus, apa yang kita hadapi di dalam kita menyaksikan kesaksian kita, jangan pergi ke tempat lain. Jangan cari kekuatan dari pihak lain, tapi hanya di dalam nama Yesus. Karena nama Yesus itu berkuasa. Ada sebuah pujian mengatakan, nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus adalah menara yang kuat. Karena itu Bapak Ibu terkasih, serahkan seluruh hidupmu kepada Yesus. Di dalam nama Yesus. Doa Yesus yang kedua adalah dikatakan supaya mereka menjadi satu. Supaya murid-muridnya menjadi satu. Artinya Bapak Ibu terkasih, satu di dalam berbagai macam. Satu di dalam berbagai macam umat. Keunikan masing-masing ada, tapi gereja harus bersatu. Itulah yang disebut dengan istilah unity. Kebersatuan yang dimaksud Yesus adalah bersatu seperti yang dikatakan, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus satu adanya. Tetapi berbeda-beda juga. Gereja harus bersatu walaupun berbeda-beda. Zaman sekarang atau sekarang ini, tantangan kesatuan gereja sungguh-sungguh diperhadapkan. Terutama di Indonesia, tantangan yang besar. Menghadapi virus corona, gereja-gereja saling menyalahkan, saling menyerang, dan itu menunjukkan ketidaksatuan. Karena itu Bapak yang terkasih, kita harus bersatu, gereja harus bersatu. Tetapi memulai dari keluarga. Keluarga juga harus bersatu. Gereja harus bersatu. Virus corona mengarahkan warga, mengarahkan kita secara keluarga-keluarga diproses lebih dulu supaya dalam keluarga bersatu. Pertanyaannya Bapak Ibu terkasih, apakah keluarga sudah menyatukan doanya kepada Tuhan? Karena Tuhan berkata kita harus berdoa. Jangan jemu-jemunya berdoa. Jangan putus-putusnya berdoa. Tapi apakah keluarga berdoa? Apakah keluarga kita masing-masing sudah bersatu di dalam doa? Supaya kita diproses. Ketika masa-masa diam di rumah, keluarga diproses untuk menyatukan doanya kepada Tuhan. Dan ketika nanti Tuhan mengizinkan virus corona lenyap dari muka bumi ini, dari Indonesia, keluarga yang sudah bersatu di dalam doa itu akan datang bersatu kembali
dengan keluarga-keluarga yang lain di dalam satu unity yang lebih besar, yaitu jemaat. Karena itu mari kita menyatukan doa kita di dalam keluarga kita. Berdoa setiap hari. Berdoa sangat panjang waktunya bagi kita untuk berdoa. Mari kita naikkan doa kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, standar atau ukuran yang Tuhan Yesus pakai sebagai kesatuan ilahi dapat terwujud dengan satu hati dan satu doa. Kesatuan kita, kesatuan ilahi di dalam kasih Kristus dapat terwujud kalau kita satu hati dan satu doa. Doa bersama. Oleh sebab itu, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun pergumulan yang kita hadapi, pergumulan pribadi, pergumulan keluarga, pergumulan gereja, pergumulan negara, mari kita doakan agar Tuhan menolong dan memberkati. Ingat bahwa Yesus adalah Tuhan. Nama Yesus adalah nama yang berkuasa. Berdoalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga ketika dengan lagu tadi, zaman sekarang begitu banyak kabar yang menggemparkan. Dengan doa, maka kita dikuatkan. Dengan doa, maka kita dimampukan untuk menghadapi, untuk mengatasi, menjalani kehidupan ini yang penuh dengan kabar-kabar yang menggemparkan. Dengan doa, maka kita akan sanggup menjalani kesaksian-kesaksian kita. Kita akan terus mampu dan dimampukan oleh Tuhan agar kita bertahan sampai akhir. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat memberikan kekuatan kepada saudara untuk menjalankan tugas panggilan kita dimanapun kita Tuhan tempatkan. Kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu untuk firman Tuhan hari ini. Mampukan kami Tuhan untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami bersyukur untuk kekuatan-kekuatan yang Tuhan telah berikan bagi kami. Terima kasih ya Bapa, berkatilah seluruh jemaat-Mu di dalam segala pergumulan mereka. Yang sakit kiranya Tuhan menyembuhkan, yang lemah kiranya Tuhan memberikan kekuatan-kekuatan baru. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu.